Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arif Masrivianto, akan melanjutkan pembacaan mengenai kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah episode ke-31. Sebelum saya lanjutkan, mohon agar yang belum follow di follow akun saya dan di like dengan memberikan masukan untuk membangun, untuk memperbaiki penampilan saya supaya lebih enak didengar, enak dilihat, dan jangan lupa di sharing broadcast ke teman-temannya, karena cerita Sirah Nabawiyah ini akan tetap ada abadi selama dunia itu masih ada. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabawiyah episode ke-31. Minta mukjizat. Bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Demikian seru salah seorang dari mereka kepada Rasulullah. Muhammad, kalau engkau benar-benar Rasulullah, mintalah Tuhan agar menyulap bukit Safa dan Marwah menjadi bukit-bukit emas, seru yang lain. Ya, itu benar, tetapi kalau Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas, cobalah turunkan ayat-ayat Allah itu dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Itu pun sudah akan membuat kami beriman. Rasulullah tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh itu. Melihat Rasulullah yang tetap diam dan tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Dari waktu ke waktu sering di muka umum dan disaksikan orang banyak, mereka mengajukan permintaan-permintaan lain yang lebih mustahil. Muhammad, kami dengar engkau sering membicarakan Jibril. Mengapa engkau tidak menampakkan Jibril di hadapan kami agar kami yakin? Muhammad, kalau Tuhanmu memang sehebat yang engkau katakan, mintalah Ia menghidupkan orang tua kami yang sudah mati. Muhammad, katamu engkau membawa agama kasih sayang buat seluruh alam, kasih sayang seluruh alam. Kalau begitu mintalah Tuhanmu agar memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Bukankah engkau tahu bahwa penduduk Mekah sangat memerlukan air? Ya, setidaknya mintalah Tuhanmu melenyapkan bukit-bukit yang menggunung Mekah agar kota ini dapat mudah dicapai orang dari arah manapun. Jawaban untuk kaum Quraisy, Allah sendirilah yang menjawab permintaan-permintaan itu melalui firman-Nya. Demikian terjemahan dalam bahasa Indonesia. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudian kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui apa yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira pada orang-orang yang beriman. Demikianlah terjemahan 2 surat Al-A'raf surat 7 ayat 188. Melalui ayat itu Allah menyuruh Rasulullah mengatakan,
Wahai orang-orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru meminta menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang-orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah mukjizat? Kemudian mengapa kamu masih meminta mukjizat yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar diturunkan, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ada? Wahai orang-orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah dan tetap menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat-mukjizat tadi kepada para berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan kebajikan? Bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, dan hanya berbuat dan terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela diri jika ada orang yang datang dan menghancurkannya? Demikianlah Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Namun, apakah orang-orang kafir itu seketika mau menerima Islam? Tidak, mereka bahkan melakukan hal-hal untuk menyingkirkan Rasulullah. Amarah bin Walid, sekalipun tidak memeluk Islam, Abu Thalib adalah pelindung Rasulullah. Jika ada orang yang membahayakan Rasulullah, Abu Thalib dan kabilahnya siap membelanya sampai titik darah penghabisan. Tidak ada musuh Rasulullah yang berani membunuh beliau tanpa menghadapi Abu Thalib dan kabilahnya. Karena mengetahui kokohnya perlindungan Abu Thalib itu, para pemuka Quraisy mendatangi orang tua itu di rumahnya. Abu Thalib, demikianlah mereka mengajak bicara, keponakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita, mencaci agama kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Engkau harus menghentikan dia sekarang. Jika tidak, biarlah kami yang akan menghadapinya. Kalau kamu melindunginya, juga biar kabilah kami yang akan menghadapi kabilahmu. Abu Thalib menghela nafas berat. Demi Tuhan Ka'bah, biar seluruh Mekah menghalangi jalanku, aku akan tetap melindungi keponakanku itu. Para pemimpin Quraisy itu saling berpandangan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun mereka belum sanggup menghadapi perang saudara yang akan menghancurkan kota Mekah. Mereka memutar akal dan menemukan mukjizat lain. Para pemimpin Quraisy itu kembali mendatangi Abu Thalib sambil membawa serta Amarah bin Walid. Ia adalah pemuda Quraisy yang gagah perkasa dan paling tampan wajahnya. Ambillah dia, jadikan dia sebagai anak. Ia jadi milikmu, namun serahkanlah keponakanmu yang menyalahi agama kita dan agama nenek moyang kita, yang memecah belah persatuan kita itu untuk kami bunuh. Bagaimana Abu Thalib? Bukankah ini pertukaran yang adil? Seorang laki-laki ditukar pula dengan seorang laki-laki. Betapa buruknya tawanan kalian padamu, geram Abu Thalib. Demikianlah pembacaan Sirah Nabawiyah sebagian dari episode ke-31. Akan saya lanjutkan di episode 31 lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.